Remedial Teaching PTS IPA Biologi 7. Yang pertama adalah organisasi kehidupan. Sel adalah unit fungsional, struktural, dan hereditas terkecil. Di layar terlihat sel otot jantung. Sel akan membentuk jaringan, yaitu kumpulan sel yang sama bentuk dan fungsinya. Ini adalah jaringan otot jantung. Lalu jaringan-jaringan akan membentuk organ, contohnya organ jantung. Dan organ akan membentuk suatu sistem organ. Misalnya, organ jantung, pembuluh darah akan membentuk sistem peredaran darah. Ini adalah gambar sel tumbuhan. Organel atau bagian-bagian di dalam sel tumbuhan yang paling sering dibahas adalah nukleus atau inti sel. Fungsinya untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian ada kloroplas sebagai tempat fotosintesis, kemudian vakuola yang paling besar itu untuk menyimpan hasil fotosintesis, dan pada sel tumbuhan terdapat dua lapisan. Paling luar adalah dinding sel untuk melindungi sel, dan yang kedua adalah membran sel untuk mengatur zat yang boleh masuk dan keluar. Tai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam garis yang tidak bercabang, dimulai dari tumbuhan sebagai produsen karena penghasil makanan, tikus sebagai konsumen 1 karena memakan produsen, ular sebagai konsumen 2 karena memakan konsumen 1, elang sebagai konsumen 3 karena memakan konsumen 2. Ada bakteri dan jamur yang bertindak sebagai dekomposer atau pengurai yang fungsinya untuk menguraikan makhluk hidup yang sudah mati dengan menggunakan enzim yang dipunyainya, sehingga makhluk mati tersebut bisa menjadi materi anorganik yang kembali ke tanah dan terlarut di air untuk diserap oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling terhubung, karena di alam, satu hewan bisa memakan lebih dari satu macam hewan atau tumbuhan. Dan jika salah satu makhluk hidup tersebut punah, maka akan berpengaruh terhadap jumlah makhluk hidup yang lainnya. Misalnya, jika elang punah, maka jumlah musang juga bisa berkurang. Simbiosis adalah hubungan yang erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama adalah mutualisme, di mana dua-duanya mendapatkan keuntungan. Contoh di sini adalah bunga dibantu penyerbukannya, sementara lebah mendapatkan nektar. Macam yang kedua yaitu komensalisme, satu makhluk hidup tak terpengaruh dan yang lainnya mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah hiu yang tidak terpengaruh dengan kehadiran remora, sementara ikan remora mendapatkan 2 keuntungan, yaitu perlindungan dan makanan. Jenis yang ketiga yaitu parasitisme, satu untung dan yang satu rugi, di mana contohnya adalah tumbuhan mengalami kerugian karena diambil hasil fotosintesisnya, sementara tali putri beruntung karena mendapatkan hasil dari fotosintesis. Bentuk interaksi selain simbiosis, yang pertama adalah predasi, yaitu hubungan antara predator dan mangsa. Yang kedua ada kompetisi, yaitu hubungan persaingan untuk memperebutkan sumber daya alam yang terbatas. Dan yang ketiga amensalisme atau nama lainnya antibiosis, di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat tertentu untuk menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah alang-alang yang mengeluarkan zat alelopati untuk menekan pertumbuhan tumbuhan lainnya.